Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di hari ini kita akan mempelajari Ramadan, bulan yang indah. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peta konsep pada materi pembelajaran kita bulan Ramadan yang indah, makna puasa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu makna secara bahasa, istilah, dan juga ketentuan puasa, syarat wajib dan syarat sah, ada rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan berikutnya amaliyah Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus, dan hikmah puasa atau manfaat puasa kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku yang soleh dan solihah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat meyakini kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Berikutnya, menyebutkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan secara umum. Yang ketiga, mengemukakan makna puasa secara bahasa dan istilah dengan tepat. Yang terakhir, menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa secara baik dan benar. Sebelum kita masuk kepada materi inti, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ayo, Ramadan itu urutan keberapa dalam bulan Hijriyah? Kalian masih ingat? Ini dia: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Ramadan itu adalah urutan yang yang ke-9. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka di bulan Ramadan adalah disebut sebagai bulan umatnya Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran-ganjaran yang melebihi bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Di antaranya maka amaliyah yang akan kita pelajari di pertemuan atau di materi bulan Ramadan adalah bulan yang indah, yaitu puasa Ramadan, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga sedekah, dan masih banyak amaliyah Ramadan yang sungguh sangat luar biasa Allah berikan ganjarannya kepada orang-orang yang mau mengamalkan amaliyah di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada pertemuan ini kita akan membahas makna puasa. Puasa menurut bahasa dan juga puasa menurut istilah. Kita pelajari yang pertama adalah puasa secara bahasa. Berasal dari kata shaum atau syam, artinya imsak
atau menahan bahasa Indonesianya. Jadi saum atau syam ya, atau yang biasa kita kenal dengan puasa, itu artinya menahan. Arti secara bahasanya. Karena saum dan syam ini adalah bahasa Arab, arti secara bahasa Indonesianya adalah menahan, atau kata lainnya adalah imsak. Imsak sudah menjadi bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab, dan sudah diaplikasikan atau diterapkan dalam bahasa Indonesia. Apa anak-anak tadi artinya saum atau syam? Menahan. Baik, kalau kalian ditanya puasa secara bahasa artinya apa? Menahan. Berikutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Jadi menahan diri, tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk minum, makan, dan apapun itu yang dapat membatalkan puasa. Kapan mulainya? Dari terbit fajar. Nah, terbit fajar ini anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti waktu subuh. Maka sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh tiba, maka kita masih diperbolehkan untuk melakukan makan dan minum. Ya, kalau kalian sahur dan itu adalah yang terbaik, kalian jangan sampai menemukan waktu subuh atau yang ditandai dengan azan subuh. Itu mulainya puasa hingga terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari berarti waktu maghrib. Tentunya dengan niat dan beberapa ketentuan. Inilah yang dimaksud dengan puasa secara istilah. Berikutnya, perintah puasa di dalam Al-Quran saya tampilkan di sini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian dapat bertakwa. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan puasa di sini berarti adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan dari kita melaksanakan puasa. Dari ayat Al-Baqarah 183 ini berarti melakukan puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Maka kalau kalian ditanya apa hukum berpuasa di bulan Ramadan, maka jawabannya adalah wajib. Berikutnya, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa, nanti syarat ini terbagi menjadi dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Lihat di sini, kita akan ketahui syarat wajib terlebih dahulu. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya taklif. Maksudnya taklif itu apa anak-anakku sekalian? Taklif itu yang terbebani hukum. Terbebani hukum di sini berarti ada orang dewasa berakal
berakal sehat maksudnya, dan sampai dakwah risalah. Ini berarti dia sudah kena taklif atau yang disebut dengan mukallaf. Orang yang disebut mukallaf, pekerjaannya atau keadaannya adalah taklif. Ya, dia terbebani hukum wajibnya puasa. Berarti dewasa, berakal sehat, sampai dakwah risalah. Maksudnya sampai dakwah risalah di sini adalah ada sampai pembelajaran atau pendidikan terkait dengan puasa, bahwa puasa adalah hukumnya wajib, maka disitulah seseorang sudah sampai kepada taklif, terbebaninya hukum puasa Ramadan secara individu, dia wajib untuk melaksanakannya. Jadi taklif yang kedua ya anak-anak. Berikutnya adalah kuat berpuasa. Bagi orang yang tidak kuat berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Seperti orang yang sedang sakit atau berpergian jauh, dia tidak kuat melakukan puasa, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun bila sakitnya bisa diharapkan sembuh, dia wajib untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Artinya setelah bulan Ramadan dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Begitu pula dengan musafir atau orang yang berpergian jauh. Yang berpergian jauh ini pun mempunyai masafah atau jarak minimal berpergian sejauh kurang lebih 85 km dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kalian dalam berpergian jarak sampai 85 km diperbolehkan bila kalian tidak kuat berpuasa untuk berbuka puasa. Namun jangan lupa kalian wajib untuk menggantikan hari yang kamu tinggalkan di luar bulan Ramadan. Berikutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, syarat berikutnya adalah syarat sah. Ya, yang pertama adalah Islam. Maka orang non-muslim ketika melakukan puasa, puasanya tidak disebut atau tidak bisa disebut sah puasanya. Karena syaratnya syarat sahnya puasa adalah Islam. Maka di sini jelas dalam perintah kewajiban untuk melakukan puasa, Allah menyeru, Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya beriman di sini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tentunya di sini adalah orang yang beragama Islam. Berikutnya syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Ya, tentunya kalau laki-laki tidak pernah mengalami haid dan nifas. Maka kalau perempuan, syarat sah puasa adalah dia harus suci dari haid dan nifas. Bila haid dan nifas dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Maka sebaiknya tidak melakukan dan harus tidak melakukan puasa, karena memang sekalipun dia puasa dia tidak sah untuk melakukannya karena dalam keadaan haid dan nifas. Nifas itu maksudnya apa anak-anak? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan itu ada darah keluar, ya itu namanya nifas. Kalau haid itu adalah darah kotor yang keluar setiap sebulan, dalam kurun waktu sebulan itu akan keluar. Ini darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan. Ketiga adalah berakal sehat.
akal sehat ini ya, maksudnya tidak gila ya. Maka orang gila yang tidak melakukan makan minum, dia ikut sama seperti kita melaksanakan puasa misalkan, maka orang gila itu tetap tidak sah berpuasa karena tidak memiliki akal sehat. Berikutnya, pada hari yang tidak dilarang puasa. Oh, berarti ada hari yang dilarang puasa? Iya, ada anak-anakku sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah 1 Syawal atau Idul Fitri. Idul Fitri kita dilarang untuk melakukan puasa. Ya, saking rajinnya kita puasa sampai Idul Fitri juga kita puasa, itu salah anak-anakku sekalian. Ya. Berikutnya yang kedua adalah hari Idul Adha. Idul Adha atau Idul Kurban, hari raya kurban, juga dilarang kita untuk melakukan puasa haram. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an shaumi yaumain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu yaumil Idul Fitri, yaumi Idul Fitri wa Idul Adha, hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah larangan hari dilarangnya berpuasa, yaitu hari Syak, hari ragu-ragu. Itu biasa pada tanggal 29 Sya'ban, antara esok masuk Ramadan atau tidak, maka masih dalam keraguan. Hari Syak itu diharamkan untuk berpuasa. Maka orang yang berpuasa pada hari itu puasanya tidak sah. Yang berikutnya adalah di hari Tasyrik, anak-anakku. Hari dilarangnya berpuasa adalah hari-hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ada 3, ya, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah Idul Adha atau Idul Kurban. Ya, jadi 3 hari setelah Idul Adha kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Bila melaksanakan, maka puasa kita tidak sah. Terlebih-lebih kita haram melakukan ibadah pada hari yang dilarang untuk puasa. Anak-anakku yang soleh dan solihah, adapun ketentuan-ketentuan puasa yang lainnya adalah rukun puasa di sini. Ada berapa rukun puasa? Ada 2, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niat. Tentu kalian sudah tahu bagaimana niat berpuasa. Di sini saya tulis kembali untuk mengingatkan kembali hafalan kamu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, ya, Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban fardan lillahi ta'ala. Atau tidak usah pakai fardan juga tidak apa-apa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ya, itu niat puasa. Nanti kalian perlu untuk menghafalkan kembali. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua adalah rukun yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri artinya tadi yang membatalkan puasa apa saja nanti kita akan melihat
Nah, itu ditahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membatalkan puasa? Ini dia. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya makan adalah menelan benda padat. Ya, walaupun itu bukan berbentuk makanan, bila dimakan, bila ditelan maksud saya dengan sengaja, maka batallah puasanya. Ya, menelan benda padat. Dan minum, berarti minum menelan benda cair dengan sengaja, ya, maka batallah puasanya. Berikutnya, sengaja muntah atau muntas dengan sengaja, korek-korek mulutnya sampai ke pangkal tenggorokan sehingga muntah, maka ini membatalkan puasa. Yang ketiga adalah jima atau hubungan suami istri. Ya, ini tidak saya jelaskan kepada kalian. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai perjumpaan kita di pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tugas nanti saya akan berikan seperti biasa, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.